Halo teman-teman, selamat datang di Hiktalk bersama saya Yasinta Amoy dari High Vision Indonesia. Pernah nggak sih kalian terpikir di area luas seperti pelabuhan, hutan, ataupun kawasan perbatasan negara, kamera seringkali punya keterbatasan jarak pandang. Nah, disinilah security radar High Vision berperan. Radar ini mendeteksi pergerakan dari jarak jauh dan otomatis mengarahkan kamera untuk zoom in ke titik tersebut bahkan saat kondisi gelap ataupun berkabut. Hari ini kita akan bahas nih gimana cara kerjanya dan kenapa sih teknologi ini jadi solusi penting untuk keamanan yang modern. Langsung aja bersama saya sudah hadir Kak Irfan, product expert dari High Vision Indonesia yang akan berbagi lebih dalam soal teknologi security radar High Vision. Kak Irfan gimana nih kabarnya? Iya, kabarnya baik dong Baik pastinya. ya, oke. Nah Kak Irfan, ini kan kita lagi mau bahas mengenai security radar high vision. Iya, Mungkin kita bisa mulai nih Kak Irfan, sebenarnya radar itu apa sih secara umum? Kalau di dunia keamanan sendiri, radar ini beda nggak sama radar yang biasa kita dengar di militer ataupun di penerbangan? sebenarnya secara garis besar mungkin, cenderung sama ya. Oke, Cuman, mungkin ada beberapa perbedaan di antaranya seperti frekuensi kerjanya dan lain-lain, dan pemanfaatannya. Nah, kalau untuk radar Higginson sendiri, kebanyakan digunakan di bidang industri maupun sipil. oke. Jadi mungkin ada sedikit perbedaan, tapi ya cara kerjanya sebenarnya mirip. Oke, berarti sebenarnya mirip-mirip cuma emang cara kerjanya aja yang Ya beda gitu? spesifikasinya lah ya kan, Oke. spesifikasi teknisnya mungkin seperti itu. Oke, nah Mhm, ini kan sekarang banyak banget nih disebut, millimeter wave radar, iya. oke. Bisa nggak dijelasin teknologi ini tuh cara kerjanya gimana dan apa bedanya sama radar konvensional? Jadi gini, millimeter wave itu sebenarnya pengkategorian dari, frekuensi radar itu sendiri, Oke, gitu. Jadi, frekuensi radar itu kan ada berapa ya, ada mhm, biasanya kategorinya ada 3 jenis, mulai dari milimeter sampai X-ray. Itu oke, sama-sama juga menggunakan, frekuensi radar juga, mmm, sama menggunakan frekuensi. Cuman, kalau cara kerjanya seperti ini, cara kerjanya di radar ini ada 2 macam antena, yang pertama receiver sama transceiver. mmm, Jadi ketika radar ini memancarkan gelombang elektromagnetik, gelombang itu akan mengenai objek dan objek itu akan memantulkan radar maksud saya memantulkan, frekuensi juga mhm, dan kembali ke radar. Nah, itulah oke digunakan sebagai koordinat untuk positioning dari radar itu, gitu. oke. Nah kalau misalkan keunggulannya apa, Kak Irfan? Keunggulannya, yang pertama nih, Heeh, kalau kita berbicara di bidang CCTV ya. oke, Jadi antara menggunakan radar dan tidak menggunakan iya, radar. mhm, Jadi kalau keunggulannya yang pertama, radar ini karena tidak bersifat optikal, mhm, jadi dia tidak terhalang jika ada gangguan. Contoh, kabut, oke, terus kemudian ada asap, terus mmm, kemudian debu, salju, hujan, dan lain-lain ya. Jadinya keunggulannya adalah ketika kita, kombinasikan antara penggunaan radar dan penggunaan CCTV, si radar bisa mendeteksi perimeternya atau kawasan yang harus diamankan dengan, full tanpa adanya hambatan. Jadi ketika nantinya ada objek yang mendekat atau mhm. masuk area perimeter, si kamera itu bisa melingkit langsung si radar bisa melingkit langsung ke kamera dan kamera bisa mengarah ke posisi yang harusnya dituju, gitu. Oke, makanya tadi, saya kan ada mention ya Kak Irfan ya, kalau misalkan radar ini tuh emang digunakan contohnya kayak di, hutan, kayak gitu? Lebih bukan ke hutannya, cuman ke area. Jadi kan Oh, oke. kita bicara soal hutan, pasti hutan banyak pohon ya, Betul jadi, betul betul. tidak efektif Heeh penggunaan radar heeh. itu. Cuman contoh, kayak di, perimeter, bandara Oke atau di pertambangan. oke, pertambangan. Pertambangan itu kan banyak debu ya Mhm pastinya mhm ya, mhm. terus kemudian, bisa jadi hujan lebat karena Iya. tidak ada penghalang gitu kan. Nah, di area yang harusnya diawasin, nah itu bisa kita buatkan perimeter protection-nya menggunakan radar ini, Oke. gitu. Nah, ke pertanyaan selanjutnya ya Kak, Ya, kalau kita udah punya kamera CCTV mhm, dan sistem deteksi gerak, kenapa kita masih butuh security radar? jadi gini, sempet tadi saya bahas ya, Iya, karena CCTV itu bersifat optikal. oke. Nah, kalau optikal artinya ketika terjadi, gangguan cuaca nih, gangguan cuaca contohnya hujan deh, Mhm, pastikan si kamera itu bisa terhalang ya pandangannya. Nah, mmm, kalau pandangannya terhalang, artinya itu sudah tidak bisa mendeteksi, perimeter yang harusnya diawasi secara optikal itu. oke. Nah, dengan adanya radar, itu membantu,
untuk mendeteksi area yang harusnya diawasi terus, gitu. Jadi ketika ada Oh, oke objek oke oke. mendekat, kendaraan atau manusia mendekat, itu Heeh pasti sudah heeh. terpantau oleh radarnya. Nah, radar ini mengirimkan sinyal trigger ke kamera supaya kamera itu bisa memantau posisi seharusnya. Kak, ke pertanyaan selanjutnya ya. Kalau kita udah punya kamera CCTV dan sudah memiliki teknologi deteksi gerak, Ya, kenapa kita masih butuh security radar? karena untuk mengoptimalkan si kinerja CCTV, Oke, gitu. jadi untuk ngoptimalin. Iya, Karena berarti kalau misalkan contoh gitu, aku punya, misalkan tinggal di daerah, perumahan lah, misalkan gitu ya. iya, Nah, terus aku nggak pakai si radar ini, sebenarnya bisa-bisa aja dong, sebenarnya bisa aja. sebenarnya bisa aja, tapi ada miss-nya. Sebenarnya tergantung dari pemanfaatannya. Oke, Kalau semuanya di perumahan, yang oke, perumahannya punya kayak semacam waduk gitu ya, ya, yang biasanya kan ada perumahan yang punya waduk untuk fasilitas umum kan. oke, Nah, kalau hanya pakai kamera CCTV aja, nggak semua area waduk itu bisa termonitoring. oke, Tapi dengan adanya radar, kita bisa bikin perimeter line di area waduknya. Jadi ketika ada orang yang masuk ke area yang dangerous, kamera itu bisa langsung ke-trigger. Dan oke, juga si radar ini nggak hanya bisa di-trigger ke satu kamera aja. Jadi contoh, kita bisa linketkan sampai ke 7 kamera, oh, oke. gitu. Jadi ketika ada kamera yang di sisi-sisi waduknya, nah itu bisa dipakai untuk, monitoring gitu. Berarti kalau misalkan tinggalnya di daerah tertentu dan kita pakai si radar ini bisa mengoptimalkan, kinerja CCTV? Betul Gitu, banget. oke. Mungkin bisa dijelasin lebih detail nih, Kak. Kapan atau di kondisi seperti apa radar ini lebih unggul dibandingkan kamera konvensional? Yang pertama, kalau kamera konvensional biasa, Mhm, itu kan kinerjanya optik ya, iya dia butuh cahaya. iya, Jadi, radar ini bisa mengoptimalkan kinerja si kamera ketika kondisi gelap gulita. oke, Contoh di perkebunan nih, iya perkebunan yang, areanya luas banget, contoh persawahan iya, atau perkebunan-perkebunan yang bisa dikatakan, eee, tumbuhannya tuh tumbuhan yang pricey gitu kan, oke. kayak tumbuhan. Perkebunan sawit mungkin gitu? Oh, nggak bisa kalau Nggak bisa? perkebunan sawit, karena Heeh. kan milimeter wave-nya terhalang, Oh, gitu. oke. Jadi kalau masuknya ke area perkebunan, contoh mungkin kayak melon segala Oke macam, oke ketika oke. mau musim panen Mhm mhm untuk, mhm. di perkebunan modern gitu ya. Oke oke. Nah, itu bisa kita monitoring, gitu. Oh, oke. Ditambah PTZ yang punya fitur search light, itu lebih maksimal lagi, Oh, jadi itu akan lebih canggih lagi, lebih gitu. mantap lagi. Oke, radar paling cocok digunakan di daerah atau area seperti apa, Kak? Apakah buat industri tertentu aja atau bisa juga buat area publik? Contohnya kayak pelabuhan, bandara, ataupun perumahan tuh tadi yang kayak saya sebutin tadi. Sebenarnya tiga-tiganya bisa nih. Contoh Oke, yang pertama, kalau di area pertambangan nih, pertambangan itu kan areanya berdebu banget ya. iya Jadi betul. kalau secara optikal pasti sangat mengganggu. Mhm, Dengan adanya radar, ditambah dengan kamera PTZ yang sudah self cleaning ya mhm tentunya, mhm, nah itu bisa mengoptimalkan kinerjanya. Jadi ketika ada area yang berbahaya, iya. eee, si radar bisa maksimalkan kinerja si kamera untuk liket trigger-nya gitu. Oke, Terus kalau di bandara nih, mhm, di bandara biasanya, selain, adanya radar kan sebenarnya sudah ada pagar untuk pengaman ya. betul. Cuman, kamera PTZ biasanya kan disifatkan untuk, patrol. Mmm, Tapi kalau dengan adanya radar kita bisa membuat garis perimeter nih, yang oke. mana aja sih sebenarnya sampai sipil boleh masuk ke Mhm area mhm bandara itu, mhm. gitu. Kalau di perumahan tadi tuh? Kalau di Kalau perumahan, kalau yang ada sungai, kita oke bisa tepi sungainya, oke. kalau ada danaunya, itu bisa danaunya, gitu. Oh, oke. Ada nggak, Kak, contoh penerapan nyata di lapangan yang udah terbukti kalau si radar ini tuh memang efektif? Kalau di luar negeri itu Ya ada beberapa, contoh di, pembangkit listrik tenaga surya, ya, itu sudah ada. Terus mmm, kemudian ada di pertambangan, contoh mmm, pertambangan mineral tuh kayak batu bara dan lain-lain itu sudah ada. Kalau yang di Indonesia nih yang mhm, pasti pengen kita tahu kan yang di betul betul, lokal. Nah, di Indonesia, di lokal kita ada Nizam Port. Oh, pelabuhan? Pelabuhan. Nah, Oke. Nizam Port itu pelabuhan perikanan di mana di, pelabuhannya dipakai untuk parkir kapal. Nah, fungsinya buat Oh, apa? heeh, Fungsinya itu untuk monitoring kapal ketika malam hari, ketika, minim cahaya, supaya oke. kita tetap tahu nih, ada kapal masuk atau enggak ke pelabuhan, gitu. Oh, kalau misalkan ada penyusup kayak Bu Susi itu, misalkan kalau ada penyusup dia tenggelamkan gitu, itu berarti pakai radar?
Enggak dong kalau Enggak itu. dong. Kalau fungsinya radar lebih ke supaya tahu siapa yang harus kita tenggelamkan. Oh, gitu. Gitu. Oke, berarti sebenarnya juga bisa Kak untuk penyusup gitu? Bisa banget. Oh. Karena radar kita sendiri ada beberapa macam ya. Yang pertama itu bisa untuk deteksi manusia. Oke. Terus kemudian bisa untuk deteksi kendaraan seperti motor atau mobil. Terus kemudian bisa bahkan sampai deteksi kapal gitu, vessel detection. Oke. Nah, untuk sistem kerjanya sendiri itu sebenarnya gimana sih, Kak? Apakah radar ini bisa berdiri sendiri atau harus diintegrasikan dengan kamera atau software tertentu kayak Higgs Central misalnya? Jadi cara kerjanya sebenarnya radar bisa berdiri sendiri nih, Iya. secara standalone gitu. Ya itu bisa untuk monitoring gerakan dan kecepatan objek gitu. Cuman, supaya lebih maksimal, supaya bisa menghasilkan hasil visual nih, nah itu ditambahkan dengan kamera PTZ biasanya. Oke. Jadi, radar mendeteksi gerakan, si PTZ mendapatkan respon dari radar supaya mengarahkan si optikalnya ke arah objek gitu. Oke. Ini kan dari tadi Kak Irfan selalu mention si kamera PTZ. Emang Iya. dia dikombinasikan dengan kamera PTZ saja kah? Jadi contoh idealnya iya. Oh. Idealnya iya, karena, PTZ itu kan kalau bisa kita tahu, dia sistemnya untuk perimeter protection-nya petrol ya. Iya, Nah, betul. kalau untuk petrol sendiri, artinya ketika dia mengarah ke satu, sudut tertentu, sudut yang lain kan kosong. Nah, dengan adanya radar, semua area yang harusnya diawasin itu selalu tetap deteksi ada objek atau tidak, gitu. Oke. Nah, ini kita sebenarnya udah di penghujung acara, Kak, Iya. tapi aku ada pertanyaan terakhir. Apakah radar ini bisa membantu mengurangi false alarm? Tentu saja bisa, pasti. Oke, itu bisa ya Pasti berarti? dong, Itu pasti berarti? Pasti Udah itu. pasti. Karena itu memang fungsinya kan. Oh, oke, untuk mengurangi si false alarm ya. Betul. Nah, menarik banget nih teman-teman, bahas teknologi radar ini. Ternyata bukan cuma buat militer aja, tapi juga udah bisa jadi solusi keamanan yang super canggih di berbagai sektor. Terima kasih banyak Kak Irfan atas Iya. waktunya dan juga insight yang diberikan kepada teman-teman High Vision yang lagi nonton nanti dan yang pasti nonton video kita. Buat teman-teman yang mau tahu lebih banyak tentang produk radar High Vision, bisa langsung cek di website atau hubungi tim High Vision Indonesia. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow semua sosial media High Vision Indonesia. Sampai ketemu lagi di episode Hik Talk Indonesia berikutnya. Terima kasih Kak Irfan. Iya, sama-sama.